Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, berkah dalam, semangat dan bahagia selalu. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, hari biasa pekan ke-20. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, Engkaulah Allah orang hidup yang mengendaki kami ikut dalam roh kehidupan-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi yang Kau gunakan untuk menyayangi kami, Kau nyalakan pula di dalam hati kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang Farisi yang sebenarnya niatnya pertama kali adalah untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk mengetes Tuhan Yesus tentang hukum yang paling pokok dalam seluruh hukum yang diberikan Tuhan di dalam kitab suci. Tuhan Yesus menjelaskan dengan baik, dan itulah makna sejati dari segala perintah Tuhan, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Marilah kita membawa perintah Tuhan Yesus ini di dalam setiap langkah hidup kita, karena kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Kita ada, diciptakan, dan lahir itu dari Tuhan. Dan kelak ketika kita sudah selesai tugas pengabdian kita di dunia, kita pun akan kembali kepadanya. Maka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi adalah hal pokok dalam menjalani hidup di dunia ini. Juga akhirnya ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan orang lain. Maka untuk itu, panggilan utama kita, tugas perutusan kita juga adalah untuk mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara kita, tetangga kita, siapapun itu manusia, dengan latar belakang macam apapun, dengan situasi macam apapun, kita kasih dengan juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga di dalam hidup ini kita semakin mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Dengan demikian kita boleh untuk memegang, menemukan, menghayati yang sejati yang telah digariskan Tuhan sejak awal penciptaan kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada Kristus dan boleh untuk selalu hidup di dalam jalan yang sejati menuju kepada kebahagiaan di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, juga mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.